Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatul Khair Hasibuan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Ingin menjelaskan tentang pidato singkat saya yang berjudul Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka atau bermuhajah di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat tetap beriringkan salam kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman gelap gulita menjadi zaman terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Dan yang saya hormati kepada Ibu Pembimbing mata kuliah Metodologi Hukum Islam, kepada Dr. Hajah Farida Ulfi Naimah MHI. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pidato yang berjudulkan Rumah Tangga. Jelas dari judulnya Ibu Rumah Tangga, pasti yang kita bahas adalah seorang perempuan yang sempurna menjadi seorang istri. Jelas seorang istri akan sempurna jika ia telah menjadi seorang ibu, dan seorang ibu akan lebih bahagia jika ia melayani seorang suami dan mendidik anaknya menjadi martabat yang lebih tinggi. Semua itu bisa dilakukan seorang perempuan yang akan menjadi ibu rumah tangga. Menetap dan tinggalnya seorang perempuan di rumah merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT, yang berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ata'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baita wa yutahhirukum tathhira. Sadaqallahul 'azim. Tanggung jawab seorang istri ialah dalam rumah tangga ada dua. Yang pertama, mendampingi semua haknya suami, dan yang kedua adalah mendidik anak. Poin pertama, mendampingi suami ialah seperti contoh, seperti suami pulang kerja, kita sudah menyediakan makanan. Poin pertama, mendampingi suami setiap situasi dan kondisi yang bisa menyenangkan suami. Contohnya, setelah pulang kerja kita menyapa, menunggu suami pulang kerja, sudah capek kita suguhin kopi, teh, makanan, agar suami sudah balik kerja bisa kembali senang kembali, tidak terasa capek. Yang kedua, mendidik anak-anak. Allah telah menitipkan buah anak yang luar biasa, yang kelak kita akan diminta pertanggungjawabkan sebagai orang tua. Perawatan dan pendidikan anak itu adalah tanggung jawab seorang anak, adalah tanggung jawabnya orang tua, yakni suami dan istri. Ibu di dalam rumah tangga mendidik anak adalah ummul madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika ingin mempunyai generasi yang lebih baik, kita harus mempersiapkan generasi dan keturunan baik pula. Jika seperti kita ini ditanyakan jika seorang perempuan akan ditanyakan apa pekerjaan kamu, dan kita akan menjawab kita hanya sebagai ibu rumah tangga, pasti kita minder. Banyak semua perempuan yang minder karena sudah lulusan S1, S2, S3,
PNS teler mungkin, tetapi tidak bekerja di perusahaan manapun, hanya di dalam rumah sebagai pendamping suami, walaupun dia sudah kuliah pendidikan tinggi. Bahkan orang lain beranggapan bahwasanya kuliah tinggi-tinggi akhirnya juga bakal di dapur, akhirnya bakal jadi ibu rumah tangga, pasti bakal juga di rumah aja, pasti juga bakal mimpin pengajian, pasti juga nggak mungkin jadi guru, jadi PNS, lulus P3K, jadi dosen, jadi apa dong? Padahal menjadi ibu rumah tangga adalah hal perbuatan yang sangat mulia, baik pun ke suami dan ke anak, karena ia membangun pondasi masyarakat. Jangankan hanya masyarakat, keluarga kecilnya akan dibangun sedemikian rupa menjadi generasi dan keturunan. Sekian pidato singkat dari saya. Wallahu muwaffiq, undur maqala wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.